Very shorter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat bergabung yang terhormat Ketua Umum Himasi 2021, yang terhormat Ketua Pelaksana Pelatihan Coding 2021, yang terhormat pemateri acara Pelatihan Coding 2021, juga yang kami banggakan seluruh peserta yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan acara pelatihan coding 2021 dengan tema How Python Works. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini saya, Safri Jamila Apriliani Putri sebagai moderator yang tentunya akan memandu acara yang menarik kali ini sampai akhir nanti. Baik, sebelum acara dimulai, tentunya saya akan menyampaikan beberapa yang harus teman-teman perhatikan, yaitu ada beberapa peraturan dalam acara ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk join Zoom secara tepat waktu. Dan yang kedua, peserta diwajibkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Ketiga, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung kecuali dipersilakan. Yang keempat, peserta yang ingin bertanya selama sesi tanya jawab diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu. Dan jika dipersilakan oleh moderator untuk bertanya, peserta dapat menyalakan mikrofon. Yang kelima, peserta yang bertanya melalui kolom chat dapat menyebutkan nama terlebih dahulu sebelum menuliskan pertanyaan. Dan yang terakhir, peserta tidak diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom sebelum acara berakhir. Saya harap teman-teman bisa memahami peraturan yang sudah ada di dalam acara ini. Oke, sebelum materi dimulai, silakan untuk teman-teman bisa absen terlebih dahulu. Absen akan bisa di kolom komentar. Silakan teman-teman bisa absen terlebih dahulu. Baik teman-teman, terima kasih. Untuk acara selanjutnya akan ada penyampaian materi dari pemateri kita pada pagi hari ini yang akan diisi langsung oleh Kak Zailani, Sistem Informasi Angkatan 18. Beliau adalah anggota dari Warga Lab. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Kak Zailani, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi teman-teman semua. Ini suara saya jelas ya? Sangat jelas Kak. Oke, alhamdulillah. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya, kakaknya sepertinya antusias sekali ya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ya, lumayan lah. Ya, sebelum
dilanjutkan, mungkin saya ingin menekankan terlebih dahulu bahwasanya materi akan berlangsung selama 90 menit dan akan disusul dengan sesi tanya jawab selama 20 menit. Apakah sudah siap, Kak? Siap. Oke, untuk Kak Zailani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini saya coba share screen dulu ya. Ini apa sudah kelihatan layar saya? Lihat, Kak. Mungkin nanti ini agak noise ya, karena di sini anginnya kenceng, jadi mungkin agak ada noise. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa interupsi ya. Oke teman-teman semua, ini hari ini saya akan memberikan materi tentang how Python works, basic programming with Python. Jadi kita hari ini akan belajar dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Mungkin sebelumnya teman-teman di sini beberapa ada yang sudah tahu saya ya, udah karena saya sebelumnya juga pernah ngisi di acara Himasi di Proxy, mungkin teman-teman jadi beberapa udah ada yang tahu saya gitu. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zailani. Saya dari Sistem Informasi Angkatan 2018. Saya di sini perwakilan Warga Lab untuk mengisi pelatihan coding bagi teman-teman Sistem Informasi Angkatan 2021. Oke, di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar bahasa pemrograman Python ya. Jadi Python itu apa, terus gimana cara installnya, gimana cara menjalankannya, gimana cara ngodingnya, itu nanti akan saya bahas di sini. Oke, jadi Python itu apa? Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman ya, yang awalnya dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 80-an, dan rilis pertamanya itu pada tahun 1991. Dan ini adalah data-data terbaru, jadi menurut data dari Stack Overflow, jadi Stack Overflow itu adalah sebuah platform atau sebuah website untuk tanya jawab seputar coding yang biasanya kalau teman-teman nanti kesusahan atau nemu error, itu biasanya search itu muncul yang pertama itu adalah Stack Overflow. Nah, dari data Stack Overflow selama 5 bulan terakhir di tahun 2021 ini, Python menjadi peringkat pertama sebagai bahasa pemrograman yang paling dicari di platform Stack Overflow. Berdasarkan Stack Overflow Developer Survey pada tahun 2021. Kemudian kenapa kita harus belajar Python? Yang pertama alasannya adalah sederhana. Jadi dalam penulisan Python itu sintaknya cukup sederhana. Kalau teman-teman tahu, sintak itu adalah cara-cara penulisan dalam bahasa pemrograman. Jadi setiap bahasa pemrograman itu punya sintak sendiri-sendiri. Misal C++, Java, Python itu punya sintak sendiri-sendiri. Sintak itu aturan penulisan dalam bahasa pemrograman. Kemudian yang kedua adalah tersedia banyak library. Library ini adalah sebuah codingan yang sudah dibuat oleh orang lain ya. Kita tinggal mengimport fungsi-fungsinya aja gitu, agar memudahkan kita dalam membuat program. Analogi sederhana dari library itu seperti misalnya teman-teman masak nasi goreng gitu ya. Kalau misal masak nasi goreng itu
ada dua cara. Yang pertama adalah teman-teman ngeracik bumbu dari awal, kemudian dimasukkan ke nasi goreng, dimasak, kemudian disajikan. Cara yang kedua adalah teman-teman membeli bumbu instan nasi goreng. Kan ada kan tuh bumbu instan nasi goreng di toko-toko, di warung-warung gitu. Nah, teman-teman tinggal menggunakan bumbu instan nasi goreng tersebut, kemudian tinggal memasak, kemudian menyajikan gitu. Nah, library di sini itu ibaratnya sebuah bumbu instan nasi goreng tadi ya. Jadi dengan bumbu instan tadi kita bisa lebih cepat memasak nasi goreng gitu. Jadi dengan adanya library ini nantinya kita akan lebih fokus kepada logika-logika pemrograman sesuai dengan program yang ingin kita buat itu. Misalnya kalau kita ingin membuat sebuah data frame gitu kan, atau membuat sebuah fungsi matematika sederhana gitu, misalnya mencari akarnya. Nah, kita tinggal import library matematika gitu. Kita tinggal panggil fungsi untuk misalnya sin, cos dan lain-lain gitu. Jadi kita tidak perlu membuat fungsi sin, cos dari awal gitu. Tinggal kita import saja gitu. Kemudian yang ketiga adalah open source. Jadi bahasa pemrograman Python ini sifatnya open source. Jadi bisa dikembangkan. Kalau misal teman-teman pengen berkontribusi ke proyek pemrograman Python, jadi teman-teman bebas tinggal cari di GitHub aja repository Python. Di situ nanti kalau teman-teman punya ide, teman-teman bisa kontribusi ke situ. Kemudian yang keempat adalah fleksibel. Jadi bahasa pemrograman Python ini sifatnya general purpose language ya. Jadi bisa digunakan untuk segala keperluan. Misalnya untuk analisa data, untuk pemrograman jaringan, untuk membuat aplikasi desktop atau membuat aplikasi web, itu semua bisa. Kemudian yang terakhir adalah cross platform. Jadi bahasa pemrograman Python ini bisa dijalankan lintas platform, bisa dijalankan di macOS, di Windows, di Linux gitu. Nah, ini adalah salah satu meme yang saya temukan di Instagram ya. Jadi di sini misal dosen memerintahkan untuk menulis text sorry selama sebanyak 100 kali gitu. Nah, di sini mahasiswa Java itu perlu ngoding berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perlu 7 baris menggunakan perulangan untuk mencetak text sorry sebanyak 100 kali. Nah, sedangkan mahasiswa Python itu cukup menggunakan 1 baris saja gitu. Itu salah satu sintak Python yang simple gitu. Kemudian apa saja sih prospek karir bagi programmer Python? Yang pertama adalah sebagai data scientist atau data analis. Jadi kebanyakan karir di bidang data scientist atau data analis itu requirement-nya salah satunya adalah menguasai bahasa pemrograman Python gitu. Kemudian yang kedua adalah AI atau ML engineer. ML ini bukan Mobile Legend ya. ML itu machine learning. Jadi kalau teman-teman jago bahasa pemrograman Python, teman-teman bisa berkarir sebagai AI atau ML engineer. Kemudian yang ketiga adalah sebagai back-end engineer. Jadi ini untuk web ya, biasanya ada kalau web itu ada back-end-nya. Nah, teman-teman kalau bisa bahasa pemrograman Python bisa memilih karir sebagai back-end engineer. Kemudian yang terakhir adalah sebagai software engineer. Jadi biasanya emang software engineer itu salah satunya requirement-nya adalah menguasai bahasa Python juga.
Nah, ini adalah cara download Python ya. Jadi teman-teman tinggal search aja di ini di python.org. Kemudian ada menu download. Nah, di sini tinggal download saja yang versi yang terbaru ini adalah versi 3.9.7 ya. Jadi teman-teman tinggal download aja. Untuk cara installnya sama saja seperti kita install software biasa itu, tinggal nanti diklik next, ikuti instruksinya gitu aja. Nah, kemudian ini bagaimana cara menjalankan Python code ya. Ini ada 4 cara, ada pakai terminal, ada pakai idle, ada pakai PyCharm, ada pakai cara online gitu. Misal gini, saya praktekkan ini cara menjalankan Python code. Nah, ini misal teman-teman tadi kan sudah download, sudah install gitu. Nah, gimana cara ngeceknya agar cara memastikan apakah Python kita sudah keinstall di laptop kita? Caranya tinggal teman-teman buka command prompt atau terminal di Linux atau Mac. Teman-teman tinggal ketikkan aja Python. Nah, kalau tampilannya sudah begini, sudah memunculkan Python versi 3.8 atau versi yang teman-teman download, itu berarti Python sudah keinstall di laptop teman-teman. Biasanya kalau pakai OS Linux itu biasanya udah keinstall satu paket dengan sistem operasinya. Kalau Mac saya belum tahu apakah udah satu paket apa enggak, tapi kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman harus install terlebih dahulu. Nah, caranya adalah ini seperti ini. Misal saya ketikkan di sini clean halo gitu. Nah, ini adalah salah satu cara menjalankan Python code kalau pakai terminal atau command prompt. Cara yang kedua yaitu pakai idle. Oke, sebentar. Jadi kalau teman-teman sudah install Python ya itu biasanya sudah ada paket IDE-nya. IDE itu Integrated Development Environment, jadi sebuah bundle yang bisa kita gunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman Python. Jadi tinggal ketik aja idle itu. Nah, di sini sudah ada idle-nya. Ini tinggal buka aja. Ini kalau teman-teman sudah install Python di laptopnya masing-masing. Nah, caranya seperti ini sama. Ini. Nah, ini untuk menjalankan satu baris kode saja. Gimana kalau kita pengen menjalankan banyak baris kode gitu? Kita bisa gunakan ini menu file, kemudian new file. Nah, di sini akan kebuka teks editor baru. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan program Python gitu. Misal terus cara menjalankannya di sini ada menu run, kemudian tinggal di run module. Kemudian di save dulu kalau belum di save. Kali ini saya taruh di dokumen saja. Misalnya tuh, terus di save. Nah, program akan dijalankan. Nah, seperti ini karena di sini ini adalah
salah satu contoh sederhana saja, nanti akan saya jelaskan ini maksudnya apa gitu. Jadi di sini setelah dijalankan akan muncul teks halo dan SI21 gitu. Cara yang ketiga adalah menggunakan IDE PyCharm. Jadi kalau teman-teman pengen menjalankan Python itu teman-teman kalau pengen lebih mudahnya harus install PyCharm terlebih dahulu. PyCharm. Nanti teman-teman bisa download sendiri. Untuk versi PyCharm yang digunakan itu versi PyCharm Community, karena kalau yang Community itu gratis. Nanti silakan teman-teman download sendiri. Untuk cara installnya ya sama aja ya kayak software kita install aplikasi pada umumnya gitu, tinggal ikuti instruksinya aja, klik next, terus install gitu. Nah, tampilannya nanti PyCharm akan seperti ini. Jadi teman-teman di sini tinggal ngetikkan code-nya saja. Nah, enaknya kalau pakai PyCharm itu ada kayak fitur-fitur yang memudahkan kita untuk membuat codingan seperti ini. Ada fitur ini autocomplete ya. Kalau di IDE itu ada fitur autocomplete. Ini ada rekomendasi, misal kita mau ngetik fungsi print gitu. Di sini ada suggest-nya ya. Sini tinggal kita pilih. Nah, tinggal kita ketikkan kode yang akan kita buat itu. Terus untuk menjalankan kita tinggal klik ini run di bagian sini atau ketik shift F10 gitu. Tapi pastikan ini file yang dipilih sudah benar ya. Di sini kan filenya main.py, berarti di sini harus yang dipilih adalah main. Kemudian dijalankan. Nah, akan muncul outputnya seperti ini. Lalu semua SI1 gitu. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat kalau teman-teman nggak mau ribet gitu, nggak mau install sana sini, ribet amat nih, teman-teman bisa pakai cara online, pakai yang namanya Google Collaboratory. Jadi ketik aja Google Collab. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja. Ya, seperti ini tampilan awal Google Colab ya. Kemudian misal nih, saya ingin buat notebook baru. Klik aja notebook baru gitu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Misal nih, saya ketik aja seperti tadi, print. Terus kita jalankan di sini, jalankan. Ini harus menunggu terhubung dulu ke servernya Google ya. Nah, kalau udah terhubung, nah seperti ini. Kan muncul sama seperti tadi, halo gitu. Tapi kalau teman-teman menggunakan Google Colab, teman-teman harus selalu terkoneksi ke internet karena ini online, jadi harus selalu terkoneksi ke internet itu. Tapi kelebihannya teman-teman nggak perlu install gitu. Tapi kalau teman-teman nggak pengen pakai internet, teman-teman bisa pakai cara-cara yang sebelumnya tadi, bisa pakai PyCharm gitu.
Oke, ini adalah salah satu program sederhana ya. Kalau biasanya kita belajar bahasa pemrograman itu pasti kita membuat program sederhana. Nah, program sederhana biasanya itu adalah hanya untuk menampilkan teks saja di layar. Misal di sini, kayak yang tadi saya tinggal print hello world itu. Jadi fungsi print ini adalah fungsi untuk menampilkan teks di layar teman-teman gitu, untuk menampilkan outputnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini adalah variabel ya. Jadi variabel ini analoginya adalah sebuah ember gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya ember itu kan, ember itu kita bisa pakai untuk wadah misalnya air atau pasir atau minyak gitu kan. Nah, variabel ini seperti ember tadi. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan sebuah nilai gitu. Ini saya langsung praktekkan aja ya biar gampang. Jadi misal ini saya pakai mau buat variabel misal prodi. Nah, prodi ini bisa untuk kita buat untuk menyimpan nilai. Misalnya di sini saya akan simpan nilainya berupa teks ya. Misalnya seperti ini. Jadi variabel prodi ini saya gunakan untuk menyimpan teks, sebuah nilai teks yaitu sistem informasi gitu. Kemudian variabel ini bisa juga kita tampilkan ke layar. Caranya adalah menggunakan fungsi print tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Misal print. Sini saya print, terus dipanggil nama variabelnya. Nah, yang saya panggil adalah prodinya ini. Saya ketikkan prodi. Nah, kemudian saya jalankan. Oke, di sini muncul sistem informasi. Sistem informasi ini ngeprint dari variabel prodi, di mana prodi ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan teks, yaitu sistem informasi. Gitu. Nah, selain menyimpan teks, bisa juga digunakan untuk menyimpan nilai berupa angka ya, misalnya nilai. Misal nilai 80 gitu. Ini juga bisa ditampilkan ke layar. Caranya sama menggunakan fungsi print. Misal di sini saya print nilai. Oke. Kemudian saya jalankan. Nah, di sini muncul dua output ya. Di sini ada sistem informasi, ada kemudian 80 gitu. Jadi di sini nilai ini memanggil variabel nilai yang mana isinya adalah sebuah angka yaitu 80 gitu. Itu untuk konsep dari variabel. Jadi variabel itu digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, nilai-nilai itu seperti apa? Nilai-nilainya itu seperti apa saja? Nanti akan saya bahas lagi. Nah, ini untuk variabel. Kemudian ini ada tipe data. Nah, variabel itu memiliki tipe data. Jadi tipe data itu merupakan data atau nilai dari sebuah variabel yang sebuah nilai yang kita simpan ke dalam variabel gitu. Jadi kalau misal tadi ada teks, ada angka, nah itu adalah tipe salah satu atau salah dua tipe data yang ada dalam Python itu. Jadi di sini ada beberapa tipe data yang ada di Python. Misalnya di sini string itu adalah sebuah teks. Misalnya di sini contohnya adalah di sini ada teks Yusuf, ini berarti tipe datanya string gitu ya. Kemudian integer itu adalah sebuah angka bilangan bulat ya, antara negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga itu. Misal di sini contohnya
contoh integer ini adalah 94. Jadi 94 itu sebuah angka, jadi itu tipe datanya adalah integer. Kemudian yang selanjutnya adalah float. Float ini adalah bilangan desimal ya, bilangan koma-koma gitu biar mudahnya. Nah, ini contohnya adalah 0,25 atau mungkin 0,5 atau mungkin 100,2 atau 100,25555 dan seterusnya gitu. Itu adalah tipe data float. Kalau di Python itu namanya tipe data float. Kemudian yang selanjutnya ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini hanya ada dua nilai, yaitu true atau false. Jadi di sini ada contohnya, yaitu contoh ini variabel contoh bool. Ini nilainya adalah true. True ini artinya benar ya. Dan ada yang nilai selanjutnya adalah false. Kemudian ada tipe data list. Nah, list ini adalah gabungan dari beberapa nilai ya. Kita menggabungkan nilai. Misalnya di sini ada misal di sini ada gabungan dari string, di sini Yusuf, kemudian ada nilai, kemudian di dalamnya ada list lagi, ini ada string front end, kemudian string back end. Gimana cara mengakses nilai ini nanti akan saya coba. Dan string selanjutnya adalah tuple ya. Di sini ada tuple. Contohnya seperti ini. Python 3, kemudian IDE itu. Nanti bedanya apa antara list dan tuple nanti saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya ada tipe dictionary ya. Ini kita menyimpan nilai menggunakan key. Jadi ini misal ada key-nya nama. Kemudian stringnya misal di sini ada Yusuf Sugiono gitu. Kemudian ada key-nya prodi. Kemudian nilainya adalah sistem informasi. Kemudian di sini ada key-nya nilai itu. Kemudian di sini nilainya adalah integer 94. Nah, untuk dictionary ini cara mengaksesnya seperti apa nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian di sini ada yang namanya set. Set itu cara penulisannya adalah seperti ini, menggunakan kurung kurawal. Kemudian di sini nilainya apa saja, gitu. Bisa di sini string cloud, machine learning, dan juga Android itu. Ini adalah untuk variabel step. Nah, kemudian di sini ada fungsi type. Fungsi type ini gunanya adalah untuk mengecek tipe data dari variabel kita. Misalnya di sini adalah kita mengecek tipe data dari variabel contoh str, itu isinya berupa apa. Nah, kita tinggal printkan aja, print type, kemudian variabelnya apa. Di sini misalnya contoh str, nanti akan muncul tipe datanya apa gitu. Oke. Nah, ini kita akan belajar tentang variabel ya. Oke, misal saya tadi kan yang pertama menjelaskan tentang string. Jadi misal di sini saya ketikkan nama. Misalkan saya gitu misalnya. Nah, ini kalau untuk menuliskan sebuah string itu harus diawali dibungkus dengan tanda kutip ya. Bisa kutip 2 atau kutip 1. Misal nama prodi.
Ini saya pakai 1 ini misal. Nah, jadi untuk penulisan string sendiri harus dibungkus dengan tanda kutip, bisa tanda kutip 2 atau tanda kutip 1 gitu. Ini kalau kita jalankan nggak akan muncul apa-apa karena saya nggak memanggil fungsi print yang digunakan untuk memberikan output ke layar. Gitu. Agar bisa tampil ke layar, saya harus memanggil variabel ini menggunakan fungsi print. Nah ini kalau saya misal nggak kasih tanda kutip ini, itu akan muncul error. Karena emang penulisan string itu harus menggunakan tanda kutip. Nah di sini ada dia nggak mau. Ini syntax error, invalid syntax. Jadi ada yang error dengan program kita. Harus dibungkus dengan tanda petik atau tanda kutip. Kemudian yang selanjutnya ada contoh integer ya. Integer ini misal nilai. Nah, nilai ini integer ini bisa kita isikan dengan bilangan bulat berapapun. Misalnya di sini saya kasih 100 gitu. Nah, di sini nilainya akan 100. Misal saya print gitu ya. Beri nama. Dan print. Nah, kemudian kita jalankan ini seperti ini. Nah, akan muncul nilai di sini Zailani, sistem informasi, dan juga 100 itu. Kemudian untuk mengecek tipe data dari variabel, kita bisa menggunakan fungsi type. Di sini misalnya type. Saya ingin mengecek tipe data dari variabel nilai. Ini tipe datanya apa? Jalankan. Nah, di sini ada output class in. Nah, berarti int ini berarti tipe datanya integer. Nah, ini saya ada satu pertanyaan buat teman-teman. Ini kalau misal variabel nilai dengan angka 100 ini saya kasih tanda kutip seperti ini, kira-kira tipe datanya apa? Bisa mungkin di chat. Buat teman-teman yang tahu mungkin bisa jawab di chat. Ada yang jawab integer, ada yang jawab string. Ada yang jawab string, integer. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita masukkan tanda kutip walaupun isinya adalah berupa angka, tapi ada tanda petiknya seperti ini, jadi tipe datanya itu adalah string gitu. Nah, di sini ada str, str ini artinya adalah string gitu. Jadi kalau teman-teman menulis nilai variabel itu jangan sampai salah. Misal kalau di sini kita pakai tanda kutip berarti ini udah string. Ini kita nggak bisa gunakan untuk operasi matematika, misalnya untuk penjumlahan, untuk perkalian, pembagian itu nggak bisa karena di sini string. Terus diubah dulu ke integer dengan menghapus tanda kutipnya. Oke, tadi selanjutnya apa itu? Kemudian yang selanjutnya ada boolean. Boolean ini ada dua nilai saja. Misalnya di sini saya pakai variabel benar, nilainya adalah 10. Nah, untuk penulisan nilai boolean ini huruf awalnya harus besar ya. Jadi misal di sini true ini T-nya harus besar. Dan salah.
false. Nah, variabel boolean ini biasanya digunakan untuk operasi logika ya. Misalnya kalau dulu mungkin teman-teman di SMA udah belajar materi tentang logika ya. Misal benar dan salah itu apa, salah dan salah itu apa. Biasanya dulu ada namanya tabel kebenaran kalau teman-teman ingat materi SMA. Misalnya di sini saya print gitu. Benar dan salah. Nah, di sini benar ini nilainya adalah true, kemudian salah nilainya adalah false. Jadi kalau dalam operasi logika and atau dan itu jika salah satunya bernilai false, berarti ini nanti nilainya akan operasi logika ini nilainya akan false gitu. Misal seperti ini. Saya jelaskan. Nah, di sini adalah ada false karena kondisi and atau dan ini kedua-duanya harus benar jika ingin hasilnya true gitu. Misal benar dan benar. Nah, di sini true. Kemudian operasi lain biasanya adalah or. Sini or. Nah, or ini jika salah satu kondisi terpenuhi maka nilainya true gitu. Bisa di sini benar atau salah berarti benar. Jadi nilainya di sini true. Kemudian yang selanjutnya adalah list. Nah, list ini adalah gabungan dari beberapa nilai. Misal di sini saya kasih variabel mahasiswa gitu ya. Misal mahasiswa penulisannya harus menggunakan ini ya tanda kurung siku. Kemudian misalnya nilai pertama saya isi nama saya gitu misalnya. Kemudian kalau mau ngisi nilai selanjutnya harus dipisahkan dengan koma. Kemudian misal saya mau nulis prodi saya apa, misal. Kemudian misal saya mau masukkan nilainya, misal nilainya adalah 90 gitu. Nah, seperti ini. Nah, misalnya saya print variabel MHS. Oke, saya jalankan. Nah, di sini akan muncul seperti ini untuk menampilkan variabel list. Nah, gimana kalau saya pengen mengambil nilai namanya saja gitu. Nah, itu kita bisa mengakses menggunakan indeks. Jadi misalnya di list itu indeksnya dimulai dari 0. Di sini berarti 0, 1, 2 gitu. Jadi kalau misal saya mengakses nama berarti di sini ada di indeks yang pertama berarti kita kasih indeksnya. Nah, di sini akan muncul nilai Zailani karena indeks 0 itu isinya adalah string Zailani seperti itu. Kalau indeks 1 berarti isinya sistem informasi gitu. Nah, seperti ini. Kalau indeks 2 berarti ini ya 0, 1, 2 berarti sini 90 gitu. Oke.
Oke, maaf teman-teman, tadi barusan ada yang telepon, jadi saya angkat dulu tadi. Nah, kita lanjutkan. Kita juga bisa mengubah nilai yang ada di dalam list. Gitu. Misal di sini saya mau mengubah nilai. Misal di sini kan nilainya 90. Oh, ternyata ada kesalahan. Seharusnya nilainya adalah 80 gitu. Nah, kita bisa ubah nilainya. Caranya adalah memanggil nama variabelnya. Di sini nama variabelnya adalah MHS. Dan kita panggil indeks nilai yang akan kita ubah. Di sini kan saya ingin mengubah nilai 90 ini. Jadi saya harus memanggil indeks ke 2 gitu. 0, 1, 2. Jadi harus seperti ini. Indeks kedua, kemudian nilainya apa? Di sini kan nilainya awalnya 90. Oh, ternyata nilai yang benar adalah 80 gitu. Jadi saya ubah seperti ini. Ya, terus saya coba panggil apakah nilainya sudah berubah. Kita cek dengan cara print. Print di sini saya panggil nilai variabel MHS. Kemudian coba kita jalankan. Nah, kan seperti ini. Jadi awalnya listnya seperti ini ya. Ada Seilani, sistem informasi, kemudian 90. Nah, di sini karena kita sudah ubah nilainya, jadi di sini berubah menjadi 80 gitu. Untuk list. Dan selanjutnya adalah tuple ya. Tuple ini hampir mirip dengan list, tapi di tuple ini datanya nggak bisa kita ubah. Misal di sini saya kasih variabel apa ya, nama kota misal, kota. Misalnya, nah dalam penulisan tuple ya, perbedaannya dengan list kita menggunakan tanda kurung seperti ini. Nah, misal di sini saya sebutkan saja Surabaya. Salah. Jakarta. Yang awal saya bisa saja. Dan coba kita print nama kota. Dan kita jalankan. Nah, di sini akan muncul seperti ini, Surabaya, Bangkalan, dan Jakarta. Nah, cara manggil salah satunya gimana? Caranya adalah sama seperti list tadi, kita bisa menggunakan indexing. Indeksnya sama, dimulai dari 0. Gitu. Misal di sini saya memanggil, mau ambil kota Surabaya, gitu. Berarti di sini saya ambil indeksnya 0. Gitu. Nah, di sini muncul Surabaya. Namun perbedaannya list dengan tuple, kalau tuple itu nggak bisa kita ubah. Misal di sini saya mau mengubah nilai dari nama kota Surabaya. Misalnya, oh kota Surabaya udah berubah nama. Kan nggak bisa. Nanti di demo banyak orang nanti. Jadi nggak bisa. Misal saya ubah jadi Surabaya. Surabaya baru. Misal. Itu nanti akan muncul error. Nah, seperti ini. Keterangannya type error. Tuple object does not support item assignment. Jadi nggak bisa
kita ubah nilainya. Ini untuk perbedaannya tuple dengan list. Gitu. Jadi kalau list itu nilainya bisa kita ubah-ubah, tapi kalau tuple itu nilainya nggak bisa kita ubah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dictionary. Ini salah satu tipe data juga. Misalnya di sini saya kasih seperti tadi aja mahasiswa gitu. Nah kalau di dictionary itu kita bisa menggunakan key. Misalnya di sini saya menggunakan key nama. Ya, nama saya siapa? Harus digunakan koma untuk memisahkan antara nilai satu dengan nilai yang lainnya. Kemudian misal prodi. Prodinya sistem informasi. Kemudian nilai. Nilainya 90. Nah, kalau di dictionary ini kita bisa memanggil isi dari data ini menggunakan key-nya ini, misal nama, prodi, nilai itu. Misal kita print dulu deh semuanya. Kita print MTS. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah key-nya, nama ini adalah key-nya yang nanti bisa kita gunakan untuk mengakses data yang ada di dalamnya. Misalnya ini nama, Jailani, prodi, sistem informasi, nilai 90. Nah, kalau saya mau ngambil data nama saja misalnya, kita tinggal menggunakan key-nya. MHS, saya panggil nama. Karena key-nya berupa string, berarti kita indexing-nya juga harus menggunakan key-nya berupa string. Oke, kita jalankan. Nah, di sini muncul Zailani karena key nama ini nilainya adalah dan kalau kita mau panggil mau dapetin nilainya Zailani ini berapa sih? Misalnya jadi kita harus panggil key-nya nilai ini. Dan kita jalankan, oke, muncul nama Zailani, nilainya 90. Nah, kalau begini, misalnya kelas itu kira-kira nanti munculnya seperti apa? Mungkin bisa dijawab di chat, bisa baca. Kalau misal ini saya panggil kelas seperti ini, kira-kira munculnya seperti apa? Oke, semuanya benar ya. Semua jawab error ya. Kita coba jalankan. Nah, ini yang awal muncul ya, tapi ketika manggil data kelas ini akan muncul error. Di sini keterangannya adalah key error kelas. Key error kelas. Karena emang di data ini, di variabel MHS ini, di dalamnya nggak ada nih key kelas di mana. Dia nyari nggak ada, oh berarti munculin aja error kelas. Gitu. Nggak ada key kelas. Nah, caranya biar nggak error ya tinggal kita tambahin aja data kelas itu. Kelasnya misalnya 7C. Nah, ini. Nah, akan muncul seperti ini, nggak akan error.
Ini untuk dictionary. Kemudian selanjutnya ada set. Oke, ada set. Ini saya hapus saja. Set misal ini saya buat contoh set. Ya. Nah, cara penulisan setnya sendiri sama dengan kayak dictionary menggunakan ini ya kurung kurawal. Tapi bedanya kalau set ini nggak pakai key. Nah, bedanya dengan dictionary apa? Misal di sini ada tadi apa ya? Saya kasih ini kepencet C, misal nama game aja lah. Dan Mobile Legends dan ada apa ya? PUBG. Oke, seperti ini. Print. Nah, seperti ini sama aja. Cuma kalau kita pakai tipe data set itu datanya unik ya. Jadi nggak bisa kalau ada data yang double itu nanti munculnya cuma satu itu. Misal di sini saya kasih lagi ML2. Di sini kan ada data double ya. Jadi kalau kita jalankan, nah ML tetap muncul satu karena tipe data set sendiri itu sifatnya jadi data yang ada di dalamnya itu unik. Jadi kalau misal ada data double, jadi yang ditampilin nanti cuma satu saja gitu. Itu untuk tipe data set. Tuh. Oke. Oke, itu untuk tipe data. Oke, selanjutnya adalah komentar. Jadi komentar ini fungsinya untuk memberikan keterangan pada baris kode. Jadi komentar ini sifatnya adalah nggak akan dieksekusi. Jadi hanya untuk membuat dokumentasi atau keterangan gitu. Ini berfungsi untuk misal teman-teman udah buat kode panjang gitu kan. Biasanya kalau udah lama nggak dibuka itu teman-teman jadi bingung, oh ini dulu codingan ini saya pakai buat apa ya. Nah, caranya biar teman-teman nanti ingat, biar nanti kalau misal sudah lama terus dibuka filenya, biar ingat ini gunanya untuk apa. Nah, teman-teman bisa nambahin komentar. Cara penulisan komentar itu ini diawali dengan tanda pagar itu. Jadi seperti ini misal pagar file variabel.py. Pagar ini adalah komentar. Di komentar tidak akan dieksekusi. Kita langsung contoh aja lah, biar nggak bingung. Misal ini saya kasihkan komentar, kasihkan proses. Nah, komentar ini nggak akan dieksekusi oleh program itu. Misal saya jalankan, nah nggak ada efeknya karena emang komentar ini sifatnya untuk memberikan keterangan atau dokumentasi gitu aja. Jadi nggak akan ikut dieksekusi. Nah, salah satu kegunaan komentar juga itu digunakan untuk ini ya, menonaktifkan baris kode gitu. Misalnya di sini saya kasih pagar di sini print. Nah, berarti baris kode ini nggak akan dieksekusi karena kita tambahin tanda pagar yaitu komentar. Bisa saya jalankan. Nah, nggak muncul apa-apa karena memang
fungsi print ini saya kasih komentar, jadi nggak akan dijalankan gitu. Ini berguna kalau teman-teman misal nulis program yang panjang banget terus muncul error. Nah, teman-teman mau nyari tahu nih errornya di baris mana, teman-teman bisa kasih komentar untuk baris kode tertentu gitu. Untuk memudahkan debugging ya, mencari error ketika programnya udah sangat panjang gitu. Nah, ini untuk komentar. Ya, setelah komentar, di sini ada input output. Nah, di sini kan dari tadi teman-teman belajar caranya menampilkan output ke layar gitu. Nah, gimana sih agar program kita itu bisa dinamis gitu. Misalnya ngambil input dari keyboard gitu. Kita menuliskan secara dinamis nama kita gitu misalnya. Itu bisa caranya menggunakan ini fungsi input. Kemudian di sini ada keterangan who are you, siapa kamu. Misalnya nanti ketikkan nama kamu siapa gitu. Kemudian nilai dari inputan nanti akan disimpan ke variabel name. Kemudian di sini untuk menampilkan hasilnya, misalnya hello name gitu, untuk menampilkan namanya gitu. Oke, langsung saja lah. Oke, misal nama. Saya mau ambil nama itu dari input. Misalnya nama. Namanya siapa, kemudian saya print misal. Halo. Nah, tanda plus di sini bukan untuk penjumlahan ya. Jadi tanda plus itu kalau operasi string itu digunakan untuk menggabungkan dua string gitu. Misalnya di sini nanti kan ada fungsi input gitu kan. Nah, fungsi input nanti masukannya itu tipe datanya berupa string. Jadi di sini ada di print ini ada string halo, kemudian nanti ada string yang akan disimpan di variabel nama sesuai dengan inputan yang kita masukkan di keyboard. Nah, tanda plus ini untuk menggabungkan dua string. Misalnya saya jalankan aja lah. Nah, di sini kita akan ketika kita jalankan di sini program akan menunggu inputan dari user gitu. Misalnya seperti ini. Ini akan menunggu inputan saya menginputkan nama. Misalnya di sini saya inputkan nama Zailani. Kalau sudah, kita tinggal tekan enter gitu, untuk menandakan bahwa oh kita sudah selesai nih dengan input ini. Oke, ya. Nah, di sini akan muncul halo Zailani gitu. Coba kita jalankan lagi ya. Misalkan nama Budi. Jadi ini dinamis gitu. Halo Budi gitu. Jadi ini fungsi input ini bisa kita gunakan untuk memasukkan nilai secara dinamis itu. Oke, itu untuk nama. Oke. Nah, selain digunakan untuk menginputkan string, kita juga sebenarnya bisa menginputkan berupa angka gitu. Misalnya di sini nilai. Nilai. Nah, seperti ini. Misal ya, saya jalankan ya. Nama saya misalnya Zailani. Halo Zailani. Nah, ini memasukkan nilainya berapa? Misal 90. Nah, nilainya akan muncul 90. Tapi coba kita cek tipe data dari nilai. Tipe data dari variabel nilai ini. Apakah
sebuah angka atau apa gitu. Caranya ada dicek menggunakan fungsi tadi type. Oke. Nah, di sini saya jalankan di nilainya misalnya 69. Nah, di sini variabel nilai sendiri itu tipe datanya string karena emang fungsi input itu fungsi input ini akan mengembalikan nilai bertipe data string. Gitu. Kalau kita ingin mengubah ke tipe data integer, kita harus melakukan konversi dulu ke tipe data integer. Gitu. Jadi sebelum kalau string ini kan misal kita mau lakukan operasi penjumlahan, itu kan berarti nggak bisa. Atau pembagian, misalnya di sini saya kasih print nilainya dibagi 2 misalnya. Seperti ini. Nah, akan muncul keterangan error. Seperti ini, type error, unsupported operand. Untuk tipe string, harusnya integer gitu kan. Jadi untuk operasi pembagian, string itu kan nggak bisa kan. Misalnya string 980 ini kan nggak bisa dibagi 2. Itu harus tipe datanya diubah dulu. Caranya adalah gini, kita panggil dulu nilai, kita panggil dulu variabel nilai, kemudian kita lakukan konversi ke tipe data integer. Caranya adalah memanggil fungsi integer, kemudian kita kasih nilai seperti ini. Jadi di sini adalah fungsi integer ini digunakan untuk mengonversi nilai ke tipe data integer gitu. Saya jalankan sini di kemudian nilainya 80. Nah, sini akan muncul hasil dari 80 dibagi 2, berarti 40 gitu. Tapi konversi ini harus dipastikan bahwa nilai yang diinputkan itu berupa angka gitu. Kita nggak bisa mengonversi string ke angka gitu. Misal di sini nama lagi lah. Nilainya misalnya misal nilai saya inputkan 80, kepencet gitu ketambahan n gitu misalnya. Berarti kalau kita jalankan nggak bisa error karena fungsi integer ini digunakan untuk mengkonversi string angka ke nilai integer itu. Jadi kalau ada seperti ini itu ada kesalahan input itu akan nanti muncul error karena 80n itu nggak bisa dikonversi ke angka gitu, karena ada ini ada n-nya. Jadi ini tipe datanya string. Oke, itu untuk input output. Oke, selanjutnya adalah operator ya, ini terakhir ya. Ini operator, ada beberapa jenis operator. Ini ada operator untuk aritmatika, ada assignment, untuk perbandingan, logika, dan bitwise. Untuk kali ini kita belajarnya operator aritmatika saja. Di sini misal seperti contoh ini. Ini ada variabel A, nilainya 4. Variabel B, nilainya 3. Jadi operator aritmatika itu untuk penjumlahan, perkalian, atau pembagian, atau pengurangan untuk variabel dengan tipe data integer. Misal di sini variabel C, itu nilainya A plus B. Nah, nilai variabel A di sini A kan 4. Gitu. Di A-nya 4,
kemudian B-nya 3, kemudian disimpan ke hasil penjumlahannya, disimpan ke variabel C. Nah, variabel C ini berarti hasilnya 4 plus 3, berarti 7, nanti ditampilkan. Di sini ketika di print nanti akan muncul 7 gitu. Bisa juga untuk penjumlahan tanpa menyimpan dulu ke variabel, bisa langsung seperti ini, print A plus B gitu. Atau bisa juga langsung misal 1 tambah 1 gitu. Misal contoh aja. Misal satunya nilai 2-nya 280. Misal saya buat variabel total untuk menyimpan dua nilai tersebut gitu. Misal nilai 1 plus nilai 2. Kemudian saya printkan variabel dari total. Seperti ini, coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi nilai 1 nilainya 90, nilai 2, variabel nilai 2 ini isinya adalah 80. Kemudian di variabel total ini untuk menyimpan penjumlahan antara variabel nilai 1 ditambah variabel nilai 2. Nah, hasilnya adalah total variabel totalnya jadi 170, terus di print hasilnya adalah untuk menampilkan nilai 170 ke layar. Kemudian bisa juga tanpa menyimpan, kita menampilkan tanpa menyimpan dulu ke variabel ini. Misal saya mau cari rata-ratanya, misal nilai 1 dibagi nilai 2 gitu. Salah. Nilai 1 tambah nilai 2 kemudian dibagi 2. Jadi ini dijumlahkan dulu, kemudian dibagi 2. Bisa juga seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Kemudian operator lain yaitu perkalian ya. Misalnya misal nilai 1 kali 3 gitu. Misalnya seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi 90 kali 3 itu 270 seperti ini. Bisa juga untuk pengurangan misalnya print. Nilai 1 kurangi nilai 2. Nah, ini hasilnya 90 dikurangi 80, jadinya 10 di sini ditampilkan 10 seperti itu. Oke, itu tadi untuk operator aritmatika. Kemudian operator assignment. Assignment ini sudah kita lakukan dari awal tadi ya. Jadi operator assignment ini adalah untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel. Misalnya di sini A sama dengan 4. Nah, berarti sama dengan ini adalah operator assignment. Jadi digunakan untuk memasukkan angka 4 atau nilai 4 ke dalam variabel A gitu. Misalnya seperti ini, berarti kita jumlahkan variabel A dan B, 4 ditambah 3. Nah, di sini ada operator assignment, berarti kita memasukkan nilai dari A plus B ke dalam variabel C. Jadi 4 tambah 3 nilainya 7, kemudian dimasukkan ke variabel C. Itu untuk operator assignment. Kemudian untuk operator perbandingan, logika, dan juga bitwise mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya.
Oke, mungkin sampai sini dulu materi yang bisa saya sampaikan untuk hari pertama ini. Untuk materi-materi selanjutnya akan dibahas di pertemuan kedua. Mungkin sampai sini dulu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin kita masuk ke sesi yang jawab ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa silakan langsung raise hand atau bisa di kolom komen dan juga menyebutkan nama. Silakan teman-teman. Bisa raise hand lebih dahulu atau mungkin bisa berkomentar atas nama yang ingin bertanya. Sepertinya mungkin udah mulai semua ya. Sampai masih belum ada raise hand atau di kolom komen sudah paham semua mungkin dari materi yang sudah disampaikan dari Kak Delani pada pagi hari ini. Ini ada yang bertanya Kak dari Safiyat Kerja. Jadi bertanya untuk teksi editor yang menggunakan PS Code apakah bisa? Silakan Kak Delani langsung jawab. Oke, untuk text editor ya, kalau kita menggunakan VS Code itu bisa, cuma kita harus mengatur environment-nya ya. Jadi kalau di PyCharm itu kan kalau kita install, kalau kita sudah install Python, kemudian install PyCharm itu sudah otomatis atur gitu environment-nya. Jadi kita tinggal membuat project gitu aja. Nah, kalau di VS Code itu setahu saya harus mengatur environment-nya dulu gitu. Jadi lebih baik menggunakan PyCharm. Walaupun agak berat ya, kalau PyCharm itu butuh spesifikasi yang agak berat sih. Cuma nggak apa-apa gitu buat belajar aja. Bisa dikatakan mungkin yang ya. Oke, next ini ada pertanyaan selanjutnya Kak dari Ahmad Komarudin. Izin bertanya, kalau misalkan menggunakan HP itu bisa tidak Kak? Untuk pakai HP ya, setahu saya ada yang bisa ya. Saya pernah download juga aplikasi apa ya namanya, saya lupa, nanti coba dicari aja Python gitu di Play Store. Saya rasa ada kok, ada. Nah, nanti tinggal dicoba-coba aja gitu. Nah, kalau alternatif lain itu online bisa pakai Google Colab tadi gitu. Itu bisa pakai HP gitu. Tapi tampilannya agak kurang enak sih kalau dibuka di HP gitu. Itu mungkin bisa teman-teman bisa pakai HP yang ini Bu. Ada atau komponen lain. Oke, mungkin pertanyaan di sini ada yang saya izin bertanya tentang tipe
Mungkin ya, sorry ya. Ini tipe data boolean. Kita tadi bagaimana ya Kak? Masih kurang paham. Dijawab Kak. Oke, untuk tipe data boolean ya. Jadi tipe data boolean itu hanya ada dua nilai. Jadi hanya ada true dan false. Itu agak anu ya. Kadang memang kalau di awal agak membingungkan, tapi nanti kalau teman-teman sering latihan pasti bisa. Nah, itu ini hubungannya kayak materi SMA ya. Jadi misal dulu saya SMA itu ada materi tentang logika ya. Ada logika, itu ada kayak tabel kebenaran gitu. Misalnya benar dan salah itu nanti hasilnya apa gitu. Misal gini deh. Ini biasanya dianalogikan juga itu kan boolean kan true dan false gitu kan. Nah, itu true itu bisa kita analogikan sebagai satu gitu. Kalau false itu nol gitu. Kalau satu dan satu itu berarti kan nanti hasilnya satu gitu. Kalau di tabel kebenaran dulu seperti itu kan. Kalau di materi SMA. Dan satu dan nol itu berarti nol karena kalau operator dan itu harus dua-duanya terpenuhi. Jadi harus dua-duanya nilainya harus benar gitu. Kalau ada lagi ada or itu atau misalnya benar atau salah gitu kan berarti nilainya benar karena logika or atau itu akan bernilai benar jika salah satunya bernilai benar. Misalnya benar dan benar berarti kan hasilnya benar gitu kan. Satu atau satu gitu kan berarti hasilnya satu. Satu atau nol berarti hasilnya satu. Nah, kalau nol atau nol berarti nanti hasilnya nol karena logika atau itu harus salah satunya bernilai benar untuk hasilnya benar gitu agar hasilnya benar gitu. Nanti bisa teman-teman search deh tentang logika gitu, logika operator logika gitu. Nanti bisa dipelajari di situ. Kalau di awal-awal memang agak membingungkan, tapi nanti kalau sudah banyak latihan nanti pasti bisa. Itu untuk tipe data boolean gitu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Imam Tombroni. Mungkin bisa dijelaskan ulang terkait tipe data secara singkat, tidak apa-apa, soalnya tadi putus-putus jadi kurang paham. Bisa dijelaskan kembali untuk Anda secara singkat? Oke, untuk tipe data ya, tipe data dictionary ya. Tipe data dictionary ini digunakan untuk menyimpan data menggunakan key. Jadi semacam list tadi, tapi kalau list kita mengakses datanya menggunakan indeks ya. Misalnya indeks pertama berarti 0, indeks selanjutnya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, kalau tipe data dictionary ini kita mengakses menggunakan key gitu. Misal kalau analogi sederhananya adalah seperti teman-teman membuka kamus gitu kan. Ini kenapa namanya dictionary karena ini seperti kamus gitu. Misal kalau teman-teman mau mencari bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya kursi gitu ya. Misal berarti teman-teman harus mencari dulu kata kursi di kamus gitu kan. Terus mencari bahasa Inggrisnya apa gitu kan. Ini sama juga kayak tipe data di dictionary di Python gitu. Jadi teman-teman mengakses data menggunakan key-nya gitu. Jadi misal key-nya tadi nama gitu. Nah, isi dari data dengan key nama itu apa gitu. Misalnya nama tadi Budi atau apa gitu. Atau mengakses key nilai gitu. Nanti data yang tersimpan di key nilai itu apa gitu. Seperti itu untuk penjelasan singkat untuk tipe data dictionary gitu. Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Lukman Kurnia Sanudin, izin bertanya Kak untuk data dalam penulisan bilangan desimalnya menggunakan tanda titik seperti biasanya atau bisa menggunakan koma?
Bisa dijawab, Kak? Oke, untuk tipe data float ya. Jadi ini untuk membuat tipe data float itu harus menggunakan tanda titik karena kita menggunakan notasi internasional. Jadi kalau dalam pemrograman itu kalau kita dalam pemrograman apapun ya, baik itu Python, C++, atau Java, atau mungkin PHP, nanti untuk membuat tipe data desimal atau float itu harus menggunakan tanda titik, nggak bisa menggunakan tanda koma. Nanti error kalau pakai koma, jadi harus pakai titik. Baik, Kak. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung komen atau raise ya, teman-teman ya. Oke, ini di sini ada Bring Ardi Pastian. Izin bertanya, kalau semisal program coding ini dibuat untuk mengubah program suatu laman web, bisa atau tidak, Kak? Maaf kalau misalkan beda pembahasan sedikit. Mungkin bisa langsung dijawab aja. Oke, ini mungkin maksudnya untuk membuat web ya. Bisa, sangat bisa pemrograman bahasa pemrograman Python ini bisa kita gunakan untuk membuat halaman web itu. Nanti teman-teman bisa belajar ada framework-nya, ada library-nya namanya Django atau Flash. Itu di situ teman-teman bisa membuat halaman web menggunakan library tersebut. Tapi teman-teman harus menguasai fundamentalnya dulu, harus menguasai dasar-dasarnya dulu. Jadi sebelum teman-teman membuat web menggunakan framework itu, jadi teman-teman harus menguasai dasarnya dulu. Nggak bisa kita loncat langsung gitu, nggak bisa. Jadi perkuat fundamentalnya dulu, perkuat dasar-dasarnya dulu. Nanti kalau emang dirasa udah cukup dengan dasar-dasarnya, teman-teman bisa belajar penggunaannya, penggunaan lain dari pemrograman Python. Bisa gunakan untuk membuat website, untuk analisa data, atau membuat aplikasi desktop, dan lain-lain itu nanti. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin dari teman-teman atau yang malas ngerti mungkin bisa raise hand terlebih dahulu dan unmute untuk bertanya. Silakan teman-teman. Teman-teman juga mungkin bisa ada beberapa yang masih pengen disampaikan, tanyakan tuh ada Kak Zailannya di sini ya. Dan ini juga Python apa yang dipakai di perkuliahan gitu kan. Jadi bisa langsung ditanyakan oleh ada nih Kak dari Raka Solahuddin. Ingin berizin bertanya Kak, jika hanya menggunakan Python tanpa pinjam atau tidak masalah? Dan tidak ada yang Oke, jadi misal kalau teman-teman cuma pakai Python aja ya nggak perlu install PyCharm itu bisa. Tadi saya jelaskan kalau teman-teman sudah install Python ya sudah download Python dari webnya, kemudian sudah diinstal. Nah itu udah ada text editor untuk membuat program Python. Tadi ada yang namanya idle. Bisa dicari nanti kalau sudah install, ketik aja di start nanti idle itu nanti bisa teman-teman membuat program dari situ. Tapi fitur-fitur di idle itu
saya rasa agak kurang ya. Jadi misal kayak kalau kita pakai PyCharm itu tadi kan ada misal kalau kita ngetik print itu kan ada kayak rekomendasi gitu kan. Misal kita mau nulis apa gitu. Misal tadi misal tadi kan misal saya ngetik variabel contoh ya, misal contoh saya kan buat variabel contoh gitu kan. Nah, kalau di PyCharm saya nulis C gitu aja itu udah ada rekomendasinya di bawahnya tadi kan. Ada contoh atau apa gitu. Nah, kalau di idle itu nggak ada fitur itunya. Jadi kalau kita pakai PyCharm itu bisa lebih memudahkan kita untuk menulis program gitu. Tapi kalau cuma pakai idle dari bawaannya Python itu juga bisa, nggak apa-apa itu. Tergantung teman-teman enaknya gimana gitu. Tapi saya sarankan pakai PyCharm. Baik, terima kasih Kak. Lanjut dengan berkatnya. Oke, ada yang tanya lagi ini dari Edwin Ardi. Selain dasar-dasar tadi yang saya kakak jelaskan, apa masih banyak algoritma lainnya yang ada di Python? Saya langsung dijawab. Oke, untuk dasar-dasar tadi masih beberapa konsep saja ya yang saya jelaskan, baru seputar variabel, tipe data, input output, dan juga tadi apa ya, komentar dan juga operator ya tadi, operator aritmatika. Nah, ada konsep-konsep lain yang perlu dipelajari juga seperti percabangan ya, misal mau buat program untuk menampilkan bilangan ganjil dan genap itu, misalnya kita input angka 5. Nah, itu kita mau cari tahu nih, membuat program untuk mencari tahu apakah bilangan 5 itu ganjil atau genap. Nah, itu harus menggunakan konsep percabangan. Nah, konsep percabangan ini akan dipelajari di hari kedua ya, besok ya kalau nggak salah, nanti akan dijelaskan. Kemudian selain percabangan ada konsep perulangan. Nah, perulangan ini misalnya nih teman-teman mau membuat kode yang berulang, misalnya menampilkan membuat apa ya, menampilkan angka ya, misalnya dari 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Itu bisa pakai konsep perulangan gitu. Jadi kalau teman-teman ngeprint manual ya, misal menggunakan fungsi print 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu kan kelamaan. Itu kalau cuma 10 angka. Nah, gimana kalau 1000 gitu, 1999, terus 1998 sampai angka 1 itu kan ribet kalau kita menuliskan satu-satu gitu. Nah, itu nanti akan dipelajari di perulangan. Kemudian ada konsep juga fungsi. Nah, di fungsi itu kalau misalnya teman-teman menulis kode secara berulang itu kan nggak efisien. Nah, nanti akan ada dipelajari juga konsep tentang fungsi. Jadi bisa digunakan untuk memecah-mecah kode menjadi bagian-bagian kecil gitu. Nanti bisa digunakan untuk agar lebih produktif lah, agar lebih mudah ketika kita menulis kode gitu. Nanti akan dipelajari di hari kedua itu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Muhammad Hasan Al-Aziz. Kak izin bertanya, laptop minimal yang digunakan dalam coding itu seperti apa ya Kak ya? Bisa langsung dijawab Kak. Oke, untuk laptop minimal, saya rasa semua laptop bisa digunakan untuk coding, tergantung keperluannya untuk apa ya. Kalau untuk bahasa pemrograman Python sendiri itu laptop dengan RAM 2 GB atau
prosesornya Intel Celeron itu udah bisa kalau buat ngoding, kalau untuk cuma buat ngoding Python ya. Tapi untuk Python mungkin nanti agak berat, walaupun bisa agak berat. Nah, alternatifnya teman-teman bisa pakai online gitu, pakai tadi Google Colab gitu. Tapi kemudian untuk misal nanti kalau teman-teman sudah jago ngoding nih, pengen buat aplikasi Android gitu, misal buat aplikasi Android, nah itu ada spesifikasi yang lebih tinggi gitu. Nanti mungkin akan dipelajari di semester lanjut gitu. Jadi spesifikasinya harus lebih tinggi. Tapi untuk keperluan belajar dasar-dasarnya aja itu laptop RAM 2 GB atau prosesornya Intel Celeron itu udah cukup sih menurut saya. Oke, terima kasih. Dan untuk teman-teman, mungkin cukup untuk sesi tanya jawab kali ini. Teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya, dan juga terima kasih juga kepada Kak Zaira, salah satu ada yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya Kak ya. Terima kasih Kak. Sebelum tutup, saya akan kembali untuk teman-teman bahwa saya akan ada absen kedua. Absen kedua akan di-share di kolom komentar. Mungkin teman-teman bisa absen terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan pertama pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa juga akan ada pertemuan selanjutnya yang kedua yang akan dilaksanakan di hari esok atau hari Minggu Pacar jam 10.55 waktu Indonesia Barat. Dan diharapkan juga untuk teman-teman bisa join tepat waktu. Terima kasih teman-teman yang sudah join di acara pelatihan coding pada pagi hari ini. Tetap jaga kewarasan dan untuk orang-orang yang hebat. Terima kasih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. wisuda, interview kerja, gak masalah. Tapi bekas jerawat, masalah banget.